Selamat siang Ibu Rohani. Oke, kembali saya mempertanyakan Bu, tadi Ibu sudah mempraktekkan coaching ya dengan model Tirta hari ini. Saya sudah menyaksikan. Kalau dari saya pribadi, pertanyaan-pertanyaan pemantiknya sudah, dan langkah dari model Tirta sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ini sudah Ibu lakukan dengan runtut ya Bu ya. Sekarang yang mau saya tanyakan, apakah Ibu puas dengan praktek coaching hari ini Bu? Sebenarnya masih kurang ya Bu, masih kurang puas karena saya masih belum sepenuhnya bisa menggali potensi dari rekan sejawat saya menggunakan coaching, terutama untuk mengcoaching murid anak TK ya Bu, agak memang susah. Kalau mengcoaching guru, mungkin guru kan lebih bisa mengetahui apa potensi dan kelebihannya, tetapi kalau untuk anak TK, coaching ini agak susah untuk saya terapkan. Oke, terima kasih Ibu Rohani. Saya melakukan observasi tadi. Terlepas dulu Bu dengan siswa Ibu, kita melaksanakan sharing hari ini terkait dengan praktek coaching yang Ibu lakukan tadi. Jadi terlepas dengan yang Ibu lakukan dengan siswa Ibu. Jadi yang kita sharingkan hari ini hanya praktek coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Seperti itu ya Bu ya. Nah jadi menurut Ibu bagaimana? Ada kepuasan dengan praktek coaching hari ini? Kalau hari ini Bu, untuk kegiatan coachingnya saya merasa puas. Kenapa? Karena teman saya juga tadi menunjukkan referensi-referensi, ternyata melihat dari apa yang saya praktekkan. Kemudian itu referensi yang apa yang saya praktekkan dibuat menjadi referensi untuk dilaksanakan untuk perubahan di kelas Ibu Arwan tadi. Jadi saya merasa bangga, ternyata apa yang saya lakukan itu baik untuk ditiru oleh rekan sejawat dari proses coaching tadi. Oke, terima kasih. Kalau dilihat dari alur Tirtanya ini, apakah menurut Ibu sudah cukup Ibu menggali alur Tirta dari yang si Koci tadi? Kalau dari model Tirtanya memang Bu ada tadi dari teori yang saya terima dari program guru penggerak, tapi memang ada yang terlepas yang tidak saya sampaikan kepada Koci tadi terkait poin 1 sampai 10-nya tadi tidak saya tanyakan kepada rekan sejawat saya terkait dari masalah atau potensi yang Ibu itu lakukan. Kira-kira menurut Ibu yang mana? Antara poin 1 sampai 10. Kalau tadi itu kan Ibu itu hanya menyampaikan masih ada 3 poin ya. Sebagai model referensi Ibu itu ada 3 poin. Kemudian dari yang dilaksanakan Ibu itu juga hanya ada 3, hanya menulis, membaca, begitu. Kemudian dari potensi yang saya gali pun Ibu itu hanya menyampaikan 3 poin saja. Misalnya seperti tadi menulis di atas garam, kemudian belajar di ruang kelas, ya. Kemudian tadi ada yang selanjutnya itu tadi pembelajaran dengan menggunakan infocus. Jadi Ibu itu hanya memberikan potensi yang saya lakukan, sedangkan potensi dari dalam diri Ibu itu belum tersampaikan secara langsung dari Ibu itu hanya melihat dari apa yang saya lakukan. Sedangkan dari bakat atau potensi Ibu itu mungkin tanpa Ibu Arwan sadari sebenarnya ada yang bisa untuk Ibu itu lakukan tanpa melihat dari yang saya lakukan tadi Bu. Oke, benar sekali. Memang potensi yang ada pada diri si Koci itu belum ada tadi ya, Ibu gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi intinya mungkin dikarenakan waktu dan mungkin juga dikarenakan baru kali ini ya melakukan coaching seperti ini, jadi agak tergesa-gesa seperti itu ya. Atau mungkin
hal itu sudah ada di memori Ibu, namun tidak tersalurkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ya Bu ya. Sebenarnya tadi kalau di pertanyaan saya sudah tadi tanya kepada Ibu Arwan ya, tapi mungkin karena memang tadi disampaikan Ibu itu, aduh, apa yang harus saya jawab gitu. Nah, sebelum tadi kita melakukan praktek koci, sebenarnya saya sudah pernah melakukan praktek koci dengan Ibu Arwan, tapi tadi begitu ada Ibu PP, dia memang tadi dibilangnya agak, aduh, apa yang harus saya bilang Bu gitu. Tapi kalau kami kemarin praktek koci sebenarnya berjalan dengan bagus, karena saya juga sudah menerangkan apa itu model Tirta, apa itu koci, bahwa koci itu bukan saya yang memberikan solusi, tetapi ibu itu yang menggali solusi tanpa disadari oleh ibu. Itu sebenarnya solusi itu ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau tadi saya tanyakan sebenarnya apa yang harus yang ibu lakukan, ada referensi yang lain, jadi ibu itu hanya masih melihat referensi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya bagus Bu, tetapi mungkin akan lebih bagus lagi jika ibu itu melakukan ide atau gagasan yang baru dari yang ibu itu punya. Oke Bu, terima kasih buat praktek coachingnya. Tadi ada yang kurang itu terkait potensi yang ada pada si coach ya Bu ya. Tapi kalau kita lihat dari alurnya, ada tujuan tadi sudah ibu buat, sudah ibu pancing dengan pertanyaan pemantiknya. Identifikasi masalah juga sudah, saya rasa rencana aksinya ke depan berikutnya dengan tanggung jawabnya di 2 minggu ke depan ya Bu ya. Nah di 2 minggu ke depan seharusnya kalau saran saya kira-kira di tanggal berapa harinya ditentukan saja biar lebih spesifik agar si coach itu bertanggung jawab. Kalau di 2 minggu ke depan kita nggak tahu Bu hari apa dan tanggal berapa. Jadi kalau dengan adanya tanggal dan hari, si coach itu akan merasa apa ya, oh iya tanggal sekian saya sudah berjanji kepada si coach untuk melakukan suatu tindakan sehingga anak itu nantinya bisa membaca dengan menulis seperti itu ya Bu ya. Oke, saya rasa kalau menurut saya sudah bagus Bu. Hanya saya memberikan dorongan atau motivasi kembali kepada Ibu CBP. Janganlah karena saya datang praktek coaching ini berjalan dengan baik, namun kalau saya tidak datang praktek coaching ini memang benar-benar tidak dilakukan. Jadi saya mohon dengan sangat sebagai PP Ibu, marilah melakukan praktek coaching ini dengan sesering mungkin, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan juga kepada si coach itu akan lebih bermakna lagi. Tetapi kalau kita melakukannya memang sekali-sekali, kita pun menggali pertanyaan itu akan lebih sulit ya, lebih sulit. Sama dengan saya menggali potensi-potensi dengan adanya, kalau di awal mungkin tidak seperti ini mengalirnya, tapi kalau sudah kita karena beberapa kali terus menerus seperti ini ya sudah mengalir saja. Dan saya juga Bu, ini adalah mitra Ibu, jadi saya bukan di atas Ibu tetapi mitra, kita selevel. Jadi kalau ada kendala atau bagaimana silakan sharing dengan saya, sharing juga dengan CGP. Karena intinya di program Guru Penggerak ini Bu, implementasi atau aksi nyatanya itu yang lebih dominan daripada elaborasi dengan yang lainnya ya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih untuk praktek coachingnya. Sampai ketemu lagi nanti di Lokakarya, direncanakan tanggal 21 Bu. Itu ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan pemberdayaan ya, pemberdayaan yang sudah Ibu ajarin, nanti di modul 31 ya. 31 apa pemimpinan? Iya, pemberdayaan kepemimpinan itu nanti yang akan kita bahas di Lokakarya. Saya rasa itu aja. Selamat siang, tetap semangat ya Bu ya. Ya, Horas.